Publik dikejutkan dengan penemuan amunisi peninggalan tentara Gurkha yang digunakan saat konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963. Sebanyak 10 amunisi ditemukan oleh warga desa Taulumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 6 Februari 2021. Siapa sebenarnya pasukan Gurkha tersebut? Lalu bagaimana kiprah pasukan Gurkha dalam dunia kemiliteran? Simak video penjelasan berikut ini. Gurkha merupakan orang-orang dari Nepal yang terkenal akan keberanian dan kekuatannya. Nama Gurkha berasal dari Bukit Gorkha, tempat kerajaan Nepal berkembang. Pada mulanya orang Gurkha asli memiliki etnis Magar, Setri, Gurung, dan Takuri. Namun kini pasukan Gurkha berasal dari semua suku Nepal seperti Gurung, Magar, Setri, Takuri, Rai, Limbu, Sherpa, Tamang, Newars, dan lainnya. Gurkha pernah terlibat perang melawan kongsi dagang Hindia Timur Britania atau dikenal Perusahaan India Timur tahun 1814. Kerajaan Inggris tersebut bermaksud untuk menguasai kerajaan Nepal, namun usaha tersebut gagal. Kedua belah pihak berakhir dengan menandatangani perjanjian perdamaian pada tahun 1816. Kegagalan pasukan Inggris menduduki Nepal karena perlawanan Gurkha membuat mereka kagum. Inggris kemudian memutuskan merekrut Gurkha untuk bekerja pada perusahaan India Timur atau East India Company. Sebelum bergabung sebagai British Army, pasukan Gurkha sempat direkrut menjadi tentara bayaran. Setiap prajurit Gurkha dilengkapi dengan senjata tradisional yang disebut kukri. Kukri merupakan pisau berukuran 18 inci dengan bilah melengkung dan gagangnya terbuat dari kayu, tulang, atau tanduk kerbau. Kukri memiliki lekukan khas pada mata pisau yang memungkinkan darah bisa mengalir ke pegangan kukri. Meski hanya pisau tradisional, namun tak terhitung nyawa korban yang melayang karena terhunus tajamnya kukri. Bahkan ada legenda yang dipercaya bahwa kukri harus merasakan darah saat dibawa ke pertempuran. Jika tidak ada darah dari korban, maka darah pemilik kukri sebagai penggantinya sebelum disimpan kembali ke dalam sarungnya. Prajurit Gurkha dipilih dari para pemuda yang tinggal di perbukitan Nepal. Sekitar 28.000 pemuda mengikuti seleksi pemilihan prajurit Gurkha dari 200 tempat setiap tahunnya. Seleksi yang dilakukan sangat berat, para pemuda harus berlari selama 40 menit sambil membawa keranjang di punggung yang berisi batu seberat 70 pon. Masa kerja prajurit Gurkha maksimal 30 tahun dan minimal 15 tahun untuk mendapatkan pensiun dan kembali ke Nepal. Lebih baik mati daripada menjadi pengecut, merupakan moto para prajurit Gurkha yang tak kenal takut. Dalam buku The Gurkhas, The Inside Story of the World's Most Fierce Soldiers karya John Packer, 200.000 prajurit Gurkha telah berjuang dalam kemiliteran Inggris dan India. Beberapa di antaranya Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Malvinas. Sebanyak 43.000 prajurit Gurkha kehilangan nyawa pada dua perang dunia tersebut. Bahkan dalam 50 tahun terakhir, para prajurit Gurkha telah bertugas di Hong Kong, Malaysia, Kalimantan, Siprus, Falkland, Kosovo, hingga sekarang di Irak dan Afghanistan. Gurkha yang tergabung dalam militer Inggris tersebut juga pernah terlibat dalam konfrontasi Indonesia dan Malaysia tahun 1963. Saat itu, Federasi Malaysia ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak, namun ditentang keras oleh Soekarno. Pasukan Gurkha juga menjadi pengawal kerajaan Inggris. Salah satu momen yakni saat Pangeran Harry tinggal bersama batalion Gurkha selama 10 minggu di Afghanistan. Begitu pula saat pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada tanggal 12 Juni 2018. Pasukan Gurkha yang kini masih tersisa yakni tentara reguler di Nepal, tentara reguler di India yang disebut Resimen Gurkha, tentara reguler di Inggris yang juga disebut Resimen Gurkha, dan para militer polisi di Singapura yang dinamakan Gurkha Contingent.